Pasar Baru Wetan mulai ramai sejak subuh. Bau anyir ikan, aroma sayur mayur, dan asap dari warung kopi bercampur jadi satu. Beberapa kuli panggul tampak lalu lalang, mengangkat keranjang sayur dan karung beras. Sarman, kuli panggul yang dikenal ramah dan ringan tangan, biasanya sudah terlihat sejak jam 4. Tapi sejak kemarin, tidak ada yang melihatnya. Banyak yang mengira dia sedang sakit atau mungkin pulang kampung. Yayan, rekan kerja Sarman yang lebih muda dan pendiam, duduk di belakang kios kosong sambil merokok. Tatapannya kosong. Ia bahkan menolak tawaran Bu Munah untuk mengangkut dagangannya seperti biasa. "Yan, kok lemes banget? Sakit?" tanya Bu Munah, pedagang sayur yang sudah lama berdagang di pasar itu. Wajahnya keras, tapi suaranya cukup bersahabat. "Nggak, Bu, cuman ngantuk aja," jawab Yayan cepat, tanpa menoleh. Bu Munah mengangguk kecil, lalu lanjut menata tumpukan kol dan tomat yang dibawanya dari rumah. Tapi dalam hati, ia merasa Yayan menyembunyikan sesuatu. Di pojok lain pasar, Vina, seorang wartawan lokal, sedang mengambil foto suasana pasar. Ia sedang mengerjakan tulisan soal aktivitas pagi di pasar tradisional. Ia sempat bertanya ke beberapa pedagang soal kuli panggul. "Mbak, biasanya Sarman ada nggak sih jam segini?" tanya Vina pada Hesti, pedagang bunga yang kiosnya penuh dengan melati dan kenanga. "Biasanya malah dia yang bantuin buka kios, tapi 2 hari ini nggak kelihatan," jawab Hesti sambil menatap sekitar. Vina mencatat cepat. "Orangnya gimana?" "Baik Mbak, nggak banyak omong, tapi kalau orang kesusahan, dia bantuin. Kadang ngangkatin barang cuma-cuma." Menjelang siang, pasar mulai lengang. Sebagian pedagang mulai berkemas. Tiba-tiba kabar menyebar lewat obrolan lirih antar pedagang. Jasad pria ditemukan mengambang di sungai belakang pasar. Polisi sudah datang sejak pagi, tapi tidak banyak bicara. Beberapa pedagang saling berbisik. Nama Sarman mulai disebut-sebut. Wajah Yayan makin pucat. Ia berdiri pelan, lalu berjalan cepat keluar pasar, meninggalkan karung yang belum sempat diangkat. Hesti melirik Bu Munah, yang dia menatap ke arah pintu belakang pasar. "Bu, Ibu dengar kabar soal jasad di sungai?" tanya Hesti pelan. Bu Munah mengangguk singkat. Tangannya yang sedang melipat plastik berhenti. "Kalau itu benar Sarman, berarti ada yang enggak beres," gumamnya. Sore hari, kios-kios sudah tutup. Lorong pasar yang tadi ramai berubah sepi. Angin dari sela atap tua berembus dingin. Bu Munah yang belum pulang mendengar suara seperti langkah menyeret dari lorong belakang. Ia diam, menajamkan telinga. Langkah itu berhenti. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari arah gudang tua, seolah ada bayangan yang tadi berdiri diam. Tak lama, bau melati samar tercium dari arah yang sama. Bu Munah memandang lurus ke arah itu. Raut wajahnya tegang. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil tas belanja dan bergegas meninggalkan pasar. Paginya, Bu Munah datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Saat membuka terpal lapaknya, bau menyengat langsung menyergap. Ia melangkah mundur dan menutup hidung. Loyang berisi tomat sudah lembek. Daun-daun sayur layu dan menghitam. Bahkan kentang yang biasanya tahan beberapa hari, kini busuk dan berlendir. "Lah kok bisa begini? Padahal kemarin masih bagus semua," gumamnya pelan. Yayan yang baru lewat berhenti sejenak melihat kondisi lapak Bu Munah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melirik cepat, lalu lanjut berjalan sambil menunduk. Bu Munah memandangi punggung Yayan. Yan, sini sebentar. Kamu kemarin bantuin angkatin sayur kan?" tanya Bu Munah sambil menunjuk tumpukan tomat rusak. Yayan ragu sejenak, lalu menghampiri. "Iya Bu, tapi kemarin saya ngangkatin pas masih bagus kok," jawabnya cepat. "Terus kenapa bisa rusak gini semua?" tanya Bu Munah lagi. Suaranya mulai meninggi. "Mana saya tahu Bu, mungkin karena udara lembab," jawab Yayan pelan.
lalu buru-buru pergi tanpa menunggu respon. Dari kejauhan, Hesti yang sedang merapikan bunga melati di kiosnya mengamati mereka berdua. Ia tidak ikut campur, tapi matanya mengikuti langkah Yayan yang tampak gugup. Lapak Hesti sendiri tampak rapi dan segar. Tidak ada yang aneh. Bunga-bunganya segar, air di ember bening, dan tidak tercium bau apapun yang janggal. Sambil menyiram tanaman, Hesti mendekati Bu Munah. "Bu, baru kali ini saya lihat dagangan ibu rusak parah kayak gini," kata Hesti hati-hati. Bu Munah menggeleng kesal. "Padahal kemarin masih bagus semua, gak ngerti saya, kayak ada yang sengaja ngerusakin. Emang semalam lapak ibu ditutup rapat?" "Iya, pakai terpal juga." Hesti mengangguk pelan lalu kembali ke kiosnya. Tapi dari gerak tubuhnya, terlihat jelas ia menyimpan rasa curiga. Menjelang sore, pasar mulai lengang. Yayan berdiri sendiri di dekat gudang kosong di belakang pasar. Ia melirik ke arah pintu gudang yang selalu terkunci. Di atas pintu itu, tergantung sesuatu berwarna putih. Ia mendekat perlahan. Kain putih panjang, seperti sobekan dari kafan, terjepit di sela kayu pintu yang sudah lapuk. Yayan menatapnya lama. Tangan kirinya sedikit gemetar. Bukan beneran. Ini cuma kain biasa," bisiknya. Angin berembus pelan. Kain itu bergerak sedikit, seperti melambai ke arahnya. Yayan mundur beberapa langkah, lalu lari menjauh. Malamnya, kios pasar sudah tutup. Hanya lampu jalan yang menyala temaram. Bu Munah kembali ke pasar karena lupa membawa dompet. Ia berjalan melewati lorong sempit, melewati kiosnya yang gelap. Ketika ia sampai di depan lapaknya, suara retak terdengar. Kaca di bagian depan lapak pecah tiba-tiba. Potongan kacanya berserakan di lantai. Tak ada siapa-siapa, tak ada angin. Semua kios sudah tertutup. Bu Munah berdiri mematung. Matanya mengarah ke lorong belakang. Gelap. Ia menarik napas pendek, lalu berbalik dan meninggalkan pasar tanpa menoleh lagi. Keesokannya Hesti memutuskan datang lebih awal ke pasar. Beberapa hari terakhir, suasana pasar terasa aneh. Ia sengaja berjalan lewat lorong belakang, dekat gudang tempat dulu para kuli biasa istirahat. Langkahnya melambat saat melewati pintu gudang yang sudah lama terkunci. Bau apek dan kayu tua tercium samar. Saat ia melangkah lagi, terdengar bisikan pelan, seperti suara orang memanggil atau berdoa, tapi tidak jelas. Hesti berhenti. Ia memandang ke arah lorong sempit yang gelap. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi suara itu muncul lagi, lebih pelan, seperti berasal dari balik dinding. Ia mundur perlahan, wajahnya tegang. Sampai di kios, ia langsung membuka terpal dan mulai menata bunga. Tapi pikirannya masih tertinggal di lorong itu. Beberapa pedagang mulai berdatangan, termasuk Bu Munah yang tampak lelah. Matanya sembab, seperti kurang tidur. Hesti memperhatikan Bu Munah yang duduk diam di balik kios. Tidak seperti biasanya yang cerewet. "Ibu kelihatan capek," kata Hesti sambil meletakkan ember di dekat kiosnya. Bu Munah menoleh sebentar. "Saya mimpi aneh semalam." "Mimpi apa?" Bu Munah diam sejenak. "Sarman." Hesti mengernyit. "Sarman?" Dia berdiri di depan kios saya. Badannya dibungkus kain kafan. Gak ngomong apa-apa, tapi tangannya nunjuk ke saya. Mukanya gak kelihatan. Terus, saya langsung bangun. Keringat dingin semua badan. Hesti tidak langsung menanggapi. Ia duduk sebentar di bangku kayu depan kiosnya. "Saya tadi dengar suara dari lorong belakang," bisiknya. "Kayak ada yang bisik-bisik." "Mungkin kucing," sahut Bu Munah cepat. "Kalau kucing, masa bisa manggil nama orang?" Bu Munah tak menjawab. Ia kembali menunduk, menata ulang daun sawi yang mulai layu. Di sisi lain pasar, Yayan tengah membawa karung beras untuk pelanggan. Langkahnya cepat, tapi saat melewati area dekat gudang, ia berhenti. Lantai di depannya basah, bukan air biasa.
Tapi genangan air kecil bercampur kelopak bunga melati. Padahal semalam tidak hujan dan tidak ada kios bunga di sekitar situ. Ia menunduk. Sepatu kirinya menginjak salah satu kelopak. Yayan menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba napasnya terasa berat. Seolah ada yang mengawasinya dari balik lorong. Ia buru-buru menarik karung berasnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Sore menjelang. Saat pasar mulai sepi, Hesti kembali melirik ke lorong belakang. Ia berdiri cukup lama di ujung lorong, mendengarkan. Kali ini tidak ada suara, tapi bau melati samar mulai tercium. Langkah Yayan pelan saat berjalan ke area belakang pasar. Tangannya membawa senter kecil yang baterainya sudah lemah. Gudang tua yang berdiri di sudut itu tampak makin menyeramkan karena catnya mengelupas dan kayunya lapuk. Yayan berdiri di depan pintu yang selalu tertutup rapat. Ia menelan ludah, lalu mendorong pintu perlahan. Suara engsel bergesek membuatnya bergidik, tapi ia tetap masuk. Bau busuk langsung menyergap. Begitu ia melangkah ke dalam, ia menutup hidung, mengarahkan senter ke sudut-sudut ruangan. Di pojok kanan belakang, ada sesuatu berdiri diam. Warnanya putih, tinggi, dan kaku. Yayan memicingkan mata. Bentuknya menyerupai orang, tapi tak bergerak sama sekali. "Sarman?" bisiknya lirih. Nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Senter di tangannya sedikit goyah. Ia mencoba mendekat satu langkah. Sosok itu tetap diam. Tiba-tiba kepala sosok itu bergerak, perlahan menoleh ke arah Yayan. Wajahnya tidak jelas, tapi Yayan tahu persis, itu bukan orang hidup. Tanpa pikir panjang, Yayan mundur cepat dan lari keluar gudang. Nafasnya terengah, langkahnya tersandung, tapi ia terus lari menjauh dari area itu. Tidak menoleh sedikit pun. Keesokan harinya, Yayan duduk di depan kios milik temannya. Ia tampak pucat. "Saya nggak kuat lagi kerja di sini," ucapnya pelan. Temannya menatap bingung. "Kenapa? Ada apa?" Yayan tidak menjawab langsung. Matanya menerawang. "Semalam saya masuk ke gudang. Saya lihat dia berdiri di dalam." "Siapa? Sarman atau yang mirip dia?" Temannya terdiam. "Saya mau berhenti dari pasar." "Nggak tahan," ujar Yayan sambil berdiri, lalu meninggalkan area kios tanpa banyak bicara. Malamnya, Yayan tidur di kamar sempitnya yang hanya diterangi lampu redup. Ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah jembatan kecil di luar pasar. Suasananya gelap dan sunyi. Sarman berdiri di sana, terpojok, wajahnya panik. Tatang berdiri di depannya, memegang batu besar. Yayan hanya berdiri di sisi, tak bersuara. Tatang menghantam kepala Sarman. Tubuh Sarman terhuyung dan jatuh dari jembatan. Air sungai menyambutnya. Yayan berteriak dalam hati, tapi tak bisa bersuara. Ia terbangun sambil memegangi dada. Nafasnya cepat. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu potongan dari malam yang ingin ia lupakan. Vina berdiri di depan pasar dengan membawa buku catatan kecil. Ia bukan wartawan besar, tapi sudah cukup lama menulis untuk media lokal yang kerap membahas kejadian-kejadian janggal di daerah. Kematian Sarman menarik perhatiannya. Dari awal, ada yang terasa ganjil. Mayat ditemukan di sungai, tapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa sampai ke sana. Banyak yang menghindari topik itu. Terlalu banyak diam. Vina masuk ke area kios dan melihat Hesti sedang menyusun bunga. "Mbak Hesti," panggilnya pelan. Hesti menoleh, sempat ragu, tapi kemudian mengangguk. "Iya, Mbak. Boleh ngobrol sebentar?" Hesti melihat ke sekitar, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku kecil dekat kios, agak menjauh dari keramaian. "Saya lagi cari tahu soal Sarman. Katanya kamu teman dekatnya?" tanya Vina. Hesti menatap lantai. "Nggak dekat banget, tapi sering ngobrol. Ada yang bilang dia sempat punya masalah sama seseorang sebelum hilang." Hesti terlihat gelisah. "Dia sempat cerita,
Katanya dia lihat Tatang maksa kuli lain buat bayar semacam uang keamanan. Sarman marah. Lalu, desak Vina. Saya cuma dengar dia ribut sama Tatang malam itu. Abis pasar tutup, ada suara barang jatuh. Tapi saya nggak berani keluar. Vina mencatat. Tatang, nama itu muncul lagi. Dari kejauhan, Tatang berdiri di dekat truk sayur. Tatapannya tajam mengarah ke arah mereka. Hesti melihatnya lebih dulu. Itu dia, bisik Hesti sambil berdiri. Saya mau lanjut kerja dulu, Mbak. Hesti buru-buru kembali ke kiosnya. Vina melipat bukunya, pura-pura melihat ponsel. Tapi ia tahu Tatang memperhatikan. Ia harus berhati-hati. Malamnya, Vina kembali ke area pasar. Ia berdiri di dekat lorong tempat biasa kuli beristirahat. Tak ada siapapun. Lorong itu sepi, hanya lampu jalan yang redup menyala dari kejauhan. Ia menyalakan perekam suara dari ponselnya. Diletakkan di dekat pintu gudang, lalu menjauh beberapa langkah. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Tidak ada apa-apa. Ia lalu mengambil ponselnya dan memutar hasil rekaman. Suara angin terdengar. Lalu muncul suara berat, seperti orang bernapas keras. Diikuti suara seretan yang panjang, seperti kain ditarik di atas lantai kasar. Vina mematikan ponsel. Matanya menatap lorong yang gelap. Kalau ini gangguan biasa, kenapa suaranya seperti dari orang yang diseret? Gumamnya pelan. Ia tak melihat siapapun, tapi saat berjalan pergi, langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tak rela ia datang ke situ. Pedagang mulai menunjukkan gelagat gelisah. Beberapa hari terakhir, bau bunga melati sering muncul tiba-tiba di area belakang pasar, terutama saat pagi menjelang siang. Bukan bau harum yang biasa, tapi menyengat dan membuat kepala pening. Bu Munah sedang menata sayuran saat mencium aroma itu lagi. Bau apa sih? Kayak bau busuk, gumamnya sambil mengipasi dagangannya. Pedagang di kios sebelah ikut bersungut-sungut. Tapi yang paling terlihat murung adalah Yayan. Ia lebih banyak diam. Bahkan tidak ikut tertawa saat yang lain bercanda soal harga cabai. Tatang menghampiri Yayan yang sedang mengatur keranjang kosong. "Kamu kenapa, Yan?" Tanyanya pelan, tapi tatapannya waspada. "Nggak apa-apa," jawab Yayan singkat. "Kalau kamu ada masalah, ngomong aja." Yayan tidak menjawab. Ia hanya memalingkan muka, pura-pura sibuk. Tatang berdiri beberapa detik, lalu berjalan pergi. Yayan menghela napas panjang. Ia tampak semakin kacau. Sementara itu, Hesti baru saja dari kamar mandi umum belakang pasar. Saat keluar dan membalik badan ke arah lorong kecil, matanya menangkap sesuatu. Sosok putih berdiri diam di ujung lorong. Tidak bergerak. Tubuhnya tinggi dan dibungkus kain yang kusut. Tidak terlihat jelas wajahnya, tapi Hesti langsung tahu itu bukan orang biasa. Hesti mundur 2 langkah. Saat ia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang. Ia tak bisa teriak. Tangannya gemetar saat membuka pintu kiosnya sendiri. "Bukan cuma saya yang lihat kan?" bisiknya sendiri. Vina berjalan memutari sudut pasar, menelusuri tempat-tempat yang biasa dilewati para kuli. Di dekat tumpukan karung yang tidak terpakai, ia melihat bunga melati berserakan. Masih segar, jumlahnya banyak, seolah ditumpahkan dari wadah. Ia menunduk dan memperhatikan lebih dekat. Di sebelah bunga-bunga itu ada bekas duduk yang dikenalnya, tempat biasa Sarman beristirahat saat menunggu muatan. Vina berdiri diam beberapa saat. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. Ia tahu sesuatu belum selesai, dan pasar ini mulai menunjukkan tanda-tanda itu. Kios Hesti sore itu sepi. Barang-barang dagangannya sudah hampir habis. Vina duduk di bangku kecil, mencatat sesuatu di buku kecil yang ia bawa. Tak lama, Yayan datang tergesa. Wajahnya pucat, keringat masih menempel di lehernya. "Ada yang mau aku omongin," kata Yayan sambil melirik ke sekitar. Hesti mengangguk dan menyuruh Yayan duduk. Vina menutup bukunya.
Aku tahu soal Sarman, ucap Yayan pelan. Aku lihat sendiri waktu dia berdebat sama Tatang, seminggu sebelum dia hilang. Hesti menatap Yayan tajam. Berdebat soal apa? Sarman sempat lihat Tatang mukulin salah satu kuli yang enggak mau kasih uang. Katanya dia mau lapor. Katanya ini udah keterlaluan. Jawab Yayan sambil mengusap wajahnya. Vina mencondongkan badan. Kamu yakin dia ngomong mau lapor? Yakin. Aku dengar langsung. Malam itu juga Sarman dikejar. Aku ikut lari, tapi aku sembunyi. Dari balik gerobak, aku lihat dia dipukul lalu didorong ke sungai. Hesti menutup mulutnya dengan tangan. Vina menatap Yayan lama. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Aku takut. Tatang orangnya nekat. Suasana jadi hening. Hanya terdengar suara sepatu orang lewat di kejauhan. Beberapa saat kemudian, Bu Munah datang tergesa. Ia berdiri di depan kios Hesti tanpa suara. Aku juga lihat, katanya pelan. Gak jelas banget, tapi aku lihat mereka kejar-kejaran. Aku ngumpet di belakang tumpukan karung. Waktu itu aku mau buang sampah. Kenapa gak ngomong dari dulu, Bu? Tanya Hesti. Bu Munah menunduk. Tatang bilang, kalau ada yang ngomong, bakal nyusul ke sungai. Tak ada yang bicara setelah itu. Lalu, tanpa ada angin atau orang lewat, kaca kecil di belakang kios Hesti retak sendiri dan pecah ke lantai. 3 orang itu terdiam. Mata mereka saling bertemu. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Seolah apa yang tak terlihat sedang mendengar semua pengakuan mereka. Vina berdiri. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau terus diem, semuanya bisa lebih parah. Seorang pedagang kelontong bernama Tono menutup kios lebih awal. Wajahnya gelisah. Saat melewati deretan kios menuju pintu keluar pasar, ia berhenti di depan warung kopi. Aku tadi lihat sesuatu, ucap Tono pada 2 pedagang lain yang sedang duduk. Di atas atap kios Pak Arif, kayak ada yang loncat-loncat, tapi putih semua, kayak orang dibungkus kain. Salah satu pedagang tertawa kaku. Jangan bercanda, Ton. Kita semua udah cukup takut. Aku nggak main-main. Mataku jelas lihat. Sosok itu berhenti di atas kios Hesti. Terus hilang gitu aja. Kabar itu menyebar cepat. Suasana pasar jadi lebih tegang. Beberapa kios memilih tidak buka. Dagangan dibiarkan kosong. Banyak yang memilih menunggu di luar pasar, mengobrol dengan nada pelan dan pandangan cemas. Pak Arif mendatangi warung kopi, mencoba menenangkan. Jangan bikin suasana makin buruk. Ini pasar, tempat cari nafkah. Kalau kita ketakutan terus, siapa yang mau belanja ke sini? Hesti yang mendengar langsung berdiri dari bangkunya. Pak Arif, ucap Hesti. Menatap lurus. Bapak tahu lebih banyak dari yang Bapak omongin kan? Pak Arif menghela napas. Saya cuma pengelola. Saya tanggung jawab supaya pasar ini aman. Tapi kalau Bapak tahu siapa yang salah dan Bapak diam, artinya Bapak bagian dari semua ini. Jawab Hesti pelan, tapi tegas. Pak Arif menunduk. Tak ada yang membela atau menyela. Malamnya, Pak Arif masih duduk di pos kecil dekat pintu samping pasar. Ia menyalakan rokok dan menatap ke arah lorong sempit yang biasa dilewati kuli-kuli. Seseorang memanggil namanya dari arah lorong. Pak Arif, ia berdiri, menoleh perlahan. Lorong itu gelap. Tak ada siapa-siapa. Ia melangkah maju, tapi berhenti saat merasa ada sesuatu di atas. Saat menengadah, jantungnya seakan berhenti. Di atas atap kios tua, sesosok putih berdiri tegak, kepala sedikit miring. Sosok itu diam, tidak bergerak. Kain kafannya kusut, seperti usang. Pak Arif mundur pelan-pelan, tidak berkata apapun. Sosok itu masih menatapnya. Gangguan di pasar mulai terasa oleh banyak pedagang. Beberapa melaporkan dagangan mereka cepat rusak. Sayur yang baru datang pagi itu sudah layu. Ikan asin berbau menyengat meski baru dibuka dari plastik. Seorang penjual baju mengaku melihat bayangan putih melintas di cermin kiosnya. Ia mengira salah lihat.
Tapi bayangan itu muncul lagi saat ia menutup kios. Hesti berbicara pada Vina sambil duduk di belakang kios, menghadap lorong kecil yang mengarah ke gudang kosong. Kita nggak bisa diam terus. Teror ini nyebar, Mbak Vina. Semua yang pernah tahu kejadian itu, sekarang mulai kena. Vina mengangguk. Aku udah ajak beberapa orang buat kumpul malam nanti. Kita harus bicara, nggak bisa terus begini. Tapi percuma juga kalau nggak ada yang mau jujur sepenuhnya, kata Hesti. Sementara itu, Tatang mulai terlihat gelisah. Ia bolak-balik ke dalam pasar, memantau siapa saja yang berkumpul. Saat melihat Yayan berbicara dengan Vina, ia menghampiri mereka. Kalian ngobrolin apa? Tanyanya dengan nada curiga. Cuma soal kios, jawab Yayan cepat, menghindari pandangan Tatang. Tatang mendekat. Kalau kalian masih nekat bikin keributan, aku yang urus. Jangan bawa-bawa yang udah mati. Vina menatap Tatang. Kami cuma mau kebenaran, Mas. Biar semua tenang. Tatang mendengus, lalu pergi tanpa bicara lagi. Malam itu, para pedagang yang sempat melihat kejadian saat Sarman hilang dikumpulkan oleh Vina. Mereka duduk melingkar di dalam kios Hesti yang sudah ditutup tirainya. Yayan, Bu Munah, dan 2 orang pedagang lain hadir. Kita harus ceritakan semua, kata Vina. Kalau terus begini, gangguannya nggak akan berhenti. Tapi, kita cerita ke siapa? Tanya Bu Munah pelan. Kalau kita ngomong ke polisi, Tatang bisa balas dendam. Kalau kita diam, arwah Sarman nggak bakal pergi, sahut Hesti. Dia nuntut keadilan. Semua terdiam. Tiba-tiba kaca kecil di belakang kios retak sendiri. Tak ada angin, tak ada yang menyentuhnya. Yayan menoleh cepat. Wajahnya pucat. Aku nggak mau mimpi itu lagi, ucapnya pelan. Mimpi Sarman jatuh ke sungai, matanya terbuka. Aku mau ini selesai. Vina menatap semua yang hadir. Besok, kita mulai. Kita kumpulkan bukti, kita ajak yang lain bicara. Kebenaran harus keluar. Vina menatap layar laptopnya. Artikel yang ia tulis sepanjang sore akhirnya selesai. Judulnya sederhana, tapi jelas. Kebenaran di balik hilangnya kuli pasar Sarman. Ia menuliskan kronologi kejadian, nama-nama yang bersedia memberi kesaksian, dan dugaan bahwa ada unsur kekerasan yang selama ini ditutup-tutupi. Sore itu, Vina datang ke kantor polisi bersama Hesti dan Yayan. Di dalam map, mereka membawa salinan tulisan, rekaman suara lorong, dan pengakuan tertulis dari Bu Munah. Petugas menerima laporan mereka dengan serius. Kalau semua ini benar, kami akan langsung tindak lanjuti, ujar petugas sambil mencatat. Yayan kelihatan tegang. Tangannya terus menggenggam botol air mineral. Ia belum terbiasa bicara di tempat resmi seperti itu, tapi kali ini ia bertekad menyelesaikan semuanya. Aku cuma pengen tenang. Aku udah capek mimpi buruk tiap malam, gumamnya. Hesti duduk di sampingnya. Kita udah benar, Yan. Biar polisi urus sisanya. Malam menjelang. Di sisi lain kota, Tatang tampak terburu-buru mengendarai motornya. Ia baru saja mendengar kabar kalau ada orang yang melapor ke polisi. Wajahnya cemas. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, seolah merasa diikuti. Saat berhenti di perempatan kecil, ia melihat bayangan di kaca spion motornya. Sesosok putih berdiri tepat di belakang. Kepala miring ke kiri, tubuh terbungkus kain kotor, wajah tidak jelas. Tatang menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Spion bergetar, lalu retak. Ia panik, menarik gas terlalu kencang. Motornya oleng dan terguling. Beberapa warga yang sedang ronda malam langsung menghampiri. Ada apa, Bang? Tanya salah satu warga. Tatang menunjuk ke jalan kosong. Napasnya tersengal. Barusan ada. Warga melihat sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi salah satu dari mereka sempat melihat sesuatu melompat cepat dari atap ke balik pohon. Pocong itu menghilang seketika saat kerumunan makin ramai. Warga menahan Tatang dan menghubungi polisi. Dalam perjalanan ke kantor, wajah Tatang pucat. Matanya tak bisa lepas dari jendela mobil.
Dia ngikutin aku, gumamnya pelan. Pasar tidak lagi sesuram minggu-minggu sebelumnya. Pedagang mulai membuka lapaknya lebih pagi, tak lagi ragu untuk bercanda satu sama lain. Tidak ada lagi bau melati yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sosok putih berdiri di ujung lorong. Di kios bunga milik Hesti, Yayan terlihat sedang menyusun rangkaian mawar dan melati. "Jangan kebanyakan daun, Yayan. Orang beli bunga, bukan beli semak," kata Hesti sambil tersenyum. Yayan mengangguk. "Iya mbak, masih belajar. Lumayan juga tanganmu. Enggak gemetaran kayak waktu pertama bantuin aku." Yayan hanya tertawa kecil. Sejak ia memutuskan untuk jujur, tidur malamnya jadi lebih tenang. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada suara-suara aneh dari gudang. Di sudut lain pasar, Bu Munah menata sayur-sayurannya seperti biasa. Kali ini semua dagangannya segar. Ia tidak lagi panik seperti dulu. Bahkan senyum mulai muncul di wajahnya. Siang itu, Bu Munah membawa sebuah keranjang kecil berisi bunga melati. Ia menyusuri jalan ke arah sungai di belakang pasar, tempat jasad Sarman ditemukan. Ia berdiri sejenak di pinggir sungai, memandangi aliran air yang tenang. Lalu menunduk, mengambil segenggam bunga dari keranjang, dan menebarkannya ke air. "Maafkan saya, Sar," ucap Bu Munah pelan. "Saya tahu saya salah diam, tapi saya doakan kamu tenang sekarang." Ia menyeka matanya perlahan, lalu duduk sebentar di batu besar dekat situ. Beberapa langkah di belakangnya, Vina berdiri diam sambil memperhatikan. Ia tak ingin mengganggu, hanya ingin memastikan semua orang benar-benar mulai melepaskan beban yang selama ini disimpan. Setelah Bu Munah selesai dan berbalik, Vina menyapanya. "Bu Munah, makasih ya udah berani bicara." Bu Munah mengangguk pelan. "Saya cuma enggak mau dihantui terus." Vina tersenyum tipis. "Sekarang pasar udah mulai pulih. Mudah-mudahan enggak ada kejadian kayak begini lagi." Mereka berjalan kembali ke arah pasar. Dari kejauhan terdengar suara tawar-menawar antara pembeli dan pedagang. Suasana seperti dulu, hanya kali ini dengan rasa lega yang lebih nyata. Vina duduk di depan layar laptopnya, membaca ulang tulisan yang sudah ia susun sejak beberapa minggu terakhir. Ia menggabungkan semua kesaksian, pengakuan, dan kejadian ganjil yang pernah terjadi di pasar itu. Kalimat terakhir yang ia ketik berbunyi, "Kadang, keadilan datang dalam bentuk yang tak kasat mata." Setelah menekan tombol simpan, Vina menarik napas panjang. Ia merasa lega, walau masih belum bisa melupakan semua yang pernah terjadi. Ia tahu tidak semua orang percaya dengan cerita yang ia angkat, tapi ia juga tahu mereka yang ada di pasar tidak akan pernah menganggapnya remeh. Sementara itu, Hesti sedang merapikan dagangan bunganya. Yayan sudah pulang lebih dulu. Hesti memilih menyelesaikan sendiri karena esok akan ada pesanan rangkaian bunga yang harus ia siapkan lebih awal. Setelah semua bunga dimasukkan ke dalam kotak plastik dan kios terkunci, Hesti berbalik hendak pulang. Namun langkahnya terhenti. Ia menoleh ke lorong di dekat kamar mandi umum. Ada sesuatu yang membuatnya merasa diawasi. Di ujung lorong itu berdiri sosok putih yang sudah sangat dikenal semua penghuni pasar. Hesti tidak berteriak, tidak bergerak mundur. Ia hanya diam menatap. Pocong itu berdiri tegak, tidak mendekat, tidak bergeming. Tapi wajahnya, wajah yang selama ini selalu terlihat dingin dan kosong, kali ini terlihat berbeda. Ada sedikit lengkungan di bibirnya. Hesti memicingkan mata. Ia ingin memastikan wajah itu seperti sedang tersenyum. Perlahan sosok putih itu memudar, tidak melompat, tidak berlari, tidak menakut-nakuti. Ia menghilang seperti seseorang yang memang sudah selesai dengan urusannya. Hesti tetap berdiri beberapa detik lagi. Lalu ia mengangguk pelan, seolah memberi hormat terakhir. "Sarman, semoga kamu benar-benar tenang sekarang," gumamnya. Ia melangkah pergi,
menyusuri lorong yang kini tak lagi terasa berat atau dingin. Dari kejauhan, kios-kios pasar tampak remang, tapi kali ini tidak menakutkan. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Hanya pasar yang mulai tertidur tanpa rahasia, tanpa teror. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.